Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 35 Su Tianyi. Di panggung pertempuran, kedua saudara itu saling menatap dengan keempat mata mereka. Wajah Chu Feng sangat jelek, sementara wajah Chu Guyu tersenyum. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, seolah menggunakan tatapan mereka untuk menyampaikan emosi mereka. Chu Guyu senang untuk Chu Feng. Karena dia mampu mencapai level 6 Spirit Realm di usianya, itu berarti bakatnya melebihi dirinya sendiri. Tiba-tiba mulut Chu Guyu terbuka sedikit, lalu dia menoleh dan mulai berbicara ke arah para senior keluarga Chu yang berada di luar panggung. Aku menyerah. Namun saat kedua kata itu terucap, senyum Chu Guyu langsung membeku. Meskipun kata-kata itu adalah kata-kata yang ingin diucapkannya, namun bukan dia yang mengucapkannya. Saudaraku, Kau Chu Guyu menatap Chu Feng dan tatapannya dipenuhi amarah. Awalnya dia ingin memberi kesempatan pada Chu Feng, tetapi Chu Feng lebih cepat. Wajah Chu Feng sudah jauh lebih baik saat dia berjalan dengan tenang di samping Chu Guyu, tersenyum dan berkata, "Jangan pedulikan itu. Aku hanya merasa bahwa karena kalian berdua adalah murid dari sekolah kelas 1, kalian lebih cocok untuk menjadi lawannya. Kalahkan dia dan hapuskan rasa malu kita di tahun itu. Kalahkan dia dan biarkan dia tahu siapa orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chu." Setelah mengatakan itu, Chu Feng dengan elegan meninggalkan panggung. Namun, tindakannya tidak diragukan lagi menimbulkan gelombang besar lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Chu Feng penyayang dan memberi kesempatan pada kakak laki-lakinya. Namun, ada juga yang merasa bahwa Chu Feng tahu batas kemampuannya. Ia tahu bahwa ia bukanlah lawan Chu Guyu atau Chu Hongfei, jadi ia menyerah. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, hati Chu Guyu sangat jelas terhadap apa yang dimaksud adiknya dalam kata-katanya. Kompetisi memasuki babak akhir ketika Chu Feng menyerah. Chu Guyu dan Chu Hongfei. Keduanya berada di level 6 Spirit Realm, dan keduanya masuk ke sekolah kelas 1. Tanpa ketegangan lagi, mereka menjadi lawan terakhir. Momen paling seru dari kompetisi pun telah tiba. Hampir semua mata tertuju pada tubuh kedua pemuda itu dan pertarungan memperebutkan yang terkuat dari generasi muda keluarga Chu pun dimulai. Asteris wus wus asteris. Keduanya saling bertukar pukulan dan segala macam jurus bela diri yang memukau dipertontonkan mereka tanpa henti. Mereka memang murid dari sekolah kelas 1. Tak hanya keterampilan mereka yang kuat, teknik bertarung mereka juga berkualitas tinggi. Saat keterampilan yang luar biasa dan angin kencang berterbangan ke atas dan ke bawah di atas panggung, keduanya menyuguhkan pesta visual bagi semua orang. "Kakak, kamu harus menang." Namun saat sebagian besar orang sedang dalam suasana apresiasi, Chu Feng hanya berharap Chu Guyu yang menang. Pertarungan ini bukan hanya memperebutkan gelar, tetapi juga mewakili apakah penghinaan yang dilakukan Chu Hongfei terhadap Chu Feng dan Chu Guyu tahun itu akan terhapus atau tidak. Ah, gelombang. Asteris ledakan. Namun saat Chu Guyu terlempar dari panggung dengan mulut penuh darah akibat pukulan berat Chu Hongfei, semua harapan Chu Feng seketika lenyap bersama debu. Saudara laki-laki. Chu Feng berlari seakan-akan dia gila ke arah Chu Guyu dan dia sangat takut kalau kakak laki-lakinya terluka parah. Ketika dia tiba di depan Chu Guyu, dia mendapati bahwa Chu Guyu sedang menatapnya dalam diam dengan dua aliran air mata yang jatuh. Dia berkata dengan nada yang sangat malu, "Kakakmu tidak berguna dan aku telah mengecewakanmu." Setelah mengatakan itu, Chu Guyu memejamkan mata dan pingsan. Melihat luka saudaranya begitu parah, Chu Feng langsung panik. "Hehe, seperti yang kukatakan, dalam kompetisi, kalian saudara-saudara lebih baik tidak bertemu denganku atau aku akan memukul kalian sampai kalian tidak bisa bangun lagi. Jadi, bukankah aku sudah melakukan apa yang kukatakan?" Chu Hongfei yang berada di atas panggung tersenyum dingin dan menatap Chu Feng. Nada suaranya penuh dengan ejekan. "Bajingan, aku akan menghancurkanmu." Melihat itu, Chu Feng seperti harimau yang marah. Dia ingin melompat ke atas panggung dan memutuskan siapa yang lebih unggul. "Fenger, berhenti." Namun sebelum Chu Feng sempat melompat, sebuah tangan kuat mencengkeram bahu Chu Feng dengan erat. Dia berbalik dan melihat. Dia adalah ayahnya, Chu Yuan. Ronde sudah ditetapkan. Jangan dianggap sebagai bahan tertawaan oleh orang lain. Meskipun nada bicara Chu Yuan tenang, Chu Feng bisa tahu betapa marahnya Chu Yuan dari tatapannya. Benar sekali. Ayah mana yang tidak marah saat melihat anaknya dipukuli seperti itu? Namun, dalam situasi seperti ini, ia harus bisa mengendalikan emosinya. Benar sekali. Orang yang patuh, dengarkan ayahmu atau ayahmu akan kehilangan kesempatan untuk menduduki posisi guru. Chu Hongfei terus mengejek. "Hongfei, aku sarankan kamu berbicara dengan sopan." Menghadapi Chu Hongfei yang sombong itu, wajah Chu Yuan tidak bisa tidak menjadi dingin. "Paman kelima, di mana salahku? Yang disebut pemenang adalah raja, pecundang adalah pencuri.
Sebagai pemenang, aku bisa menghina pecundang. Itu hakku. Chu Hongfei berkata tidak setuju, benar sekali paman kelima, aku pikir kau sudah kehilangan kesempatanmu untuk menduduki posisi master. Tidak perlu marah. Kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan saja kedua putramu. Kalau mereka bisa mengalahkanku, maka posisi guru akan menjadi milikmu. Tapi sayang sekali. Yang menang adalah aku, Chu Hongfei, bukan kedua putramu. Haha, Chu Hongfei menahan tawanya yang menggila sambil berjalan. Pada saat itu, kemarahan Chu Feng membara, tetapi dia hanya bisa bertahan. Hutang yang ditinggalkan Chu Hongfei, cepat atau lambat, dia akan mengembalikan semuanya beserta bunganya. Tetapi dia tidak bisa sekarang karena dia tidak bisa melanggar aturan pertemuan. Terutama sekarang, ini adalah saat kritis ayahnya dalam memilih pemimpin keluarga, jadi dia tidak bisa membebani Chu Yuan dengan cara apapun. Begitu saja, tirai kompetisi pun terbuka. Chu Hongfei menjadi pemenang kompetisi, dan dengan persetujuan publik, ia juga menjadi orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chu. Tentu saja, Chu Hongfei dan ayahnya Chu Nanshan menjadi pemenang terbesar dalam pertemuan itu. Semua orang merasa bahwa karena Chu Hongfei menjadi yang pertama dalam kompetisi, peluang Chu Nanshan untuk mendapatkan posisi kepala keluarga menjadi lebih besar. Kenyataannya memang begitu. Chu Yuanba secara pribadi memberikan hadiah karena menjadi yang pertama dalam kompetisi itu kepada Chu Hongfei. Dia bahkan membiarkan Chu Hongfei duduk di sebelahnya untuk menyaksikan rincian pertemuan lainnya. Matanya dipenuhi cinta. Para junior dari keluarga Chu memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi sayangnya, itu hanya terbatas dalam keluarga Chu. Tetapi tepat ketika keluarga Chu mengumumkan berakhirnya kompetisi, sebuah suara yang dipenuhi dengan ejekan tiba-tiba terdengar. Orang-orang memusatkan pandangan mereka dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap kosong. Di suatu area di antara kerumunan yang mengamati, seorang pemuda berdiri. Pemuda itu baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi kedua matanya sangat serius. Saat ini, dia menggunakan tatapan itu untuk menatap Chu Hongfei yang berada di sebelah Chu Yuanba. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap begitu kejam di keluarga Chuku? Seseorang bertanya dengan keras. Saya adalah murid inti dari sekolah 100 perubahan kelas 1. Su Tianyi, putra Sukiang dari keluarga Su di kota Pohon Pir. Lagi pula, aku di sini bukan untuk bersikap kejam. Aku hanya ingin beradu argumen dan belajar sedikit dari rekan-rekanku dari keluarga Chu. Su Tianyi menantang generasi muda keluarga Chu secara terbuka yang menyebabkan para tetua dari keluarga Chu menjadi sangat tidak senang. Satu demi satu mereka mengkritik Su Qiang. Mengapa kalian semua begitu gugup? Anakku mengatakannya dengan sangat jelas. Itu hanya pembelajaran dari pertarungan dan bukan pertarungan hidup dan mati. Namun, jika kamu tidak percaya diri dan merasa bahwa generasi muda keluarga Chumu tidak memiliki kemampuan untuk menang melawan putraku Su Tianyi, kita bisa pergi saat ini juga. Su Qiang tersenyum tipis dan berkata. Kata-kata itu benar-benar menjebak keluarga Chu. Jika mereka tidak menerima tantangan itu, mereka akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Jadi, hanya ada satu jalan di depan mereka untuk dipilih.